Dulu dia bertarung melawan para pemimpin dunia. Dia bernegosiasi dan berhadapan-hadapan dengan Presiden Amerika, Presiden Cina, Presiden Rusia, dan banyak pemimpin dunia lainnya. Dia konon bersahabat dengan penguasa Uni Emirat Arab. Dia mendapat hadiah sebuah masjid yang demikian megah dan mewah di kotanya, di kota Solo. Dulu dia pergi ke medan perang di Ukraina, menggunakan kereta buat menegosiasikan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Dulu dia bertemu dan berusaha membujuk orang-orang terkaya di dunia buat berinvestasi di Indonesia. Ada Elon Musk, ada Bill Gates, dan ada Jack Ma, dan lain sebagainya. Dulu, level pergaulan dan pertarungan yang dia hadapi adalah tingkat internasional, tingkat dunia. Tapi sekarang, baru 6 bulan pasca lengser dari kekuasaan, baru setengah tahun pensiun, level pertarungan dari mantan Presiden Jokowi sudah langsung turun, sudah langsung nyungsep ke level terendah. Sekarang ini Pak Jokowi bukan lagi bertarung melawan tokoh-tokoh pemimpin dunia. Bahkan dia juga bukan lagi petarung di level pemimpin bangsa seperti Presiden Prabowo, Ibu Mega, atau Pak SBY. Sekarang ini tingkat pertarungan Pak Jokowi sudah turun ke level bertarung melawan Roy Suryo, Dr. Tifa, Pak Said Didu, dan kawan-kawan. Ya, sudah sejauh itulah turunnya gengsi dari Pak Jokowi. Sudah sejauh itulah turunnya arena pertarungan dari Pak Jokowi. Sekarang, melawan orang-orang seperti Roy Suryo saja, melawan Dr. Tifa saja, Pak Said Didu saja, tampaknya Pak Jokowi ini sudah kewalahan. Dia sudah sangat-sangat kewalahan. Dia seperti nggak bisa apa-apa menghadapi kenekatan dari para penuding kalau ijazahnya palsu itu. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Gimana kalau menurut kalian soal melorotnya level pertarungan dari mantan Presiden Jokowi ini? Tulis analisa kritis kalian di kolom komentar. Selain soal melorotnya level pertarungan dari Pak Jokowi, soal sudah sangat melorotnya arena pertarungan dari mantan Presiden Jokowi, yang juga bikin miris dan memprihatinkan adalah semakin hilangnya dukungan kepada mantan presiden tersebut. Nyaris nggak ada lagi yang membelanya soal keaslian ijazah UGM-nya. Sampai-sampai Pak Jokowi ini tampak harus turun bertarung sendirian. Coba deh kita perhatikan, partai mana yang berpihak pada keaslian ijazah Pak Jokowi? Yang menunjukkan pembelaan, yang menunjukkan kepercayaan. Kalau Pak Jokowi memang benar pernah kuliah dan lulus dari UGM. Justru adalah kader-kader dari partai yang dia hianati, yakni kader-kader dari PDI Perjuangan. Ada postingan lama dari Mas Ganjar yang beredar kembali, dan juga pernyataan dari Mas Arya Bima, anggota DPR RI PDI Perjuangan asal Solo. Ironisnya, kita nggak melihat ada kader partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan lainnya yang turun gunung membela mati-matian Pak Jokowi. Yang kita lihat masih bersuara hanyalah segelintir loyalis Pak Jokowi dan juga Hercules, pimpinan dari Ormas Grip Jaya. Masalah tudingan ijazah palsu ini meneruskan kejadian sewaktu Pak Jokowi dinyatakan korup oleh Lembaga Swadaya Internasional (OCCRP). Masalah ini dengan terang benderang menunjukkan kalau partai-partai sudah meninggalkan Pak Jokowi. Mereka nggak mau lagi membela Pak Jokowi. Mereka mungkin nggak mau dekat-dekat lagi sama Pak Jokowi. Pihak pemerintah pun tutup mata dan tutup mulut atas masalah yang dihadapi sama mantan presiden yang konon masih sangat berpengaruh ini. Ada desas-desus. Ini gosip politik ya. Ada kabar dan analisa kalau di belakang gencarnya tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, sebetulnya ada tangan-tangan penguasa juga. Ada dukungan diam-diam pihak penguasa kepada usaha-usaha yang terus menyudutkan Pak Jokowi dan Gibran. Dan sekarang soal turun levelnya Pak Jokowi ini,
Perkembangan terbaru adalah soal kemungkinan rencana Pak Jokowi mengikuti kontestasi pemilihan Ketua Umum Partai Gurem PSI, mengikuti ajang pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dulu, belum lama ini, kita mendengar kalau sosok Pak Jokowi dikait-kaitkan dengan partai besar seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Dan sempat muncul juga wacana Pak Jokowi bakal mengambil alih PDI Perjuangan. Ada juga wacana Pak Jokowi bakal didaulat secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Wacana-wacana itu sekarang sudah meredup dan kabarnya Pak Jokowi malah mau ikut kontestasi pemilihan Ketua Umum dari Partai Gurem, dari partai non-parlemen, dari PSI. Ini benar-benar penurunan level yang sangat teramat anjlok. Dari yang semula bermain di level partai raksasa seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar, kini Pak Jokowi bahkan nggak eksis di partai kelas menengah, seperti Demokrat, PAN, dan Nasdem. Pak Jokowi sekarang levelnya cuma PSI. Dan, nah, ini nih menariknya. Menariknya, kalau benar nanti Pak Jokowi bakal terpilih menjadi Ketua Umum PSI, maka posisinya nanti bakal berada di bawah Pak Jeffrey Giovanni yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dan punya kekuasaan absolut di PSI. Pertanyaannya, apakah mau Pak Jokowi ada di bawah Pak Jeffrey Giovanni? Apakah mau Pak Jokowi berada di bawah kekuasaan absolut Ketua Dewan Pembina PSI? Kalaupun benar Pak Jokowi bersedia dimajukan ke bursa pemilihan Ketua Umum PSI, maka sudah semakin jelas kalau level bermain Pak Jokowi sudah turun seturun-turunnya. Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Gimana kalau menurut kalian soal penurunan level bermain dari Pak Jokowi ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat proses hukum. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.